Di tengah hiruk-pikuk pasar jalanan di Bangladesh, tusukan daging yang dipenuhi lalat hitam, ikan setengah matang yang terendam dalam minyak gelap, atau semangkuk bubur kental dengan lapisan lemak mengambang yang disajikan dalam wadah yang kebersihannya diragukan, semua itu cukup untuk membuat siapa saja berpikir ulang sebelum memulai petualangan kuliner ini. Bayangkan dirimu berjalan di pasar yang ramai di Bangladesh, di mana seluruh indramu dipenuhi aroma kuat dan warna-warni mencolok dari berbagai makanan kaki lima. Namun hati-hati, di balik deretan kios yang tampak menggoda, tersembunyi hidangan-hidangan menyeramkan yang bisa membuatmu menyesal setelah gigitan pertama. Yang lebih mengejutkan lagi, masyarakat setempat mengonsumsi makanan ini hampir setiap hari. Apakah mereka kebal terhadap berbagai jenis bakteri, atau justru mereka menantang daya tahan perut mereka dengan cara yang tidak berani dicoba kebanyakan orang? Menurutmu, apakah perutmu cukup kuat menghadapi makanan berisiko ini, atau kamu akan langsung mundur saat melihat proses pembuatannya yang mengerikan? Fuchka Panipuri sekilas terlihat seperti jajanan kaki lima yang lezat dan tidak berbahaya, dengan kulit renyah berongga yang diisi kentang tumbuk serta kacang hijau, lalu dipadukan dengan kuah asam manis berbahan asam Jawa. Namun di balik tampilannya yang menggoda, tersimpan kisah mengerikan tentang kebersihan makanan. Fuchka biasanya dijual di pinggir jalan oleh pedagang yang tidak memakai sarung tangan, jarang mencuci tangan, dan berjualan di lingkungan yang penuh debu. Bisakah kamu membayangkan bagaimana makanan ini disiapkan dalam kondisi seperti itu? Bagian paling mengerikan adalah saus asam Jawa yang menjadi kunci rasa fuchka. Saus ini sering dibuat menggunakan air yang tidak bersih dan disimpan dalam wadah plastik kotor, lalu dibiarkan terbuka seharian tanpa penutup. Kuah tersebut sangat mudah terkena debu jalanan, lalat, dan berbagai bakteri yang sulit dibayangkan jumlahnya. Apakah kamu berani mencelupkan camilan renyahmu ke dalam saus berbahaya itu lalu memakannya? Belum lagi kentang yang menjadi salah satu bahan utama. Kentang tersebut seringkali tidak disimpan dengan benar sehingga berpotensi basi dan terkontaminasi. Hanya dengan satu gigitan fuchka, kamu sebenarnya sedang mempertaruhkan sistem pencernaanmu dengan resiko keracunan makanan. Banyak orang mengalami sakit perut parah dan keracunan setelah mencoba hidangan ini. Apa yang akan kamu lakukan saat berhadapan dengan fuchka yang penuh resiko ini? Apakah kamu cukup berani menantang perutmu menghadapi ancaman keracunan makanan di setiap gigitan, atau justru memilih kabur begitu melihat proses pembuatannya yang mengerikan? Chochpoi di permukaan tampak seperti camilan lezat berbahan kacang hijau, kentang, dan telur rebus. Namun jangan tertipu, karena di balik tampilannya yang menggugah selera, tersembunyi mimpi mengerikan soal kebersihan makanan. Panci besar berisi kacang hijau dan kentang biasanya dimasak sejak pagi, lalu dibiarkan terbuka sepanjang hari, terkena udara kotor, lalat, dan serangga. Mengira itu sudah cukup mengerikan, ternyata belum. Para penjual seringkali tidak menggunakan sarung tangan dan mencampur semua bahan menggunakan tangan kosong. Bisakah kamu membayangkan pemandangan seperti itu? Saus asam Jawa yang menjadi kunci rasa chochpoi dibuat menggunakan air yang sumbernya tidak jelas, disimpan dalam wadah plastik kotor, lalu dibiarkan terbuka di luar ruangan. Jari-jari kotor yang tidak dicuci menyentuh makanan yang sebentar lagi akan kamu makan. Kata menyeramkan saja rasanya belum cukup menggambarkan situasi ini. Chochpoi bukan hanya sekedar makanan, tetapi sebuah tantangan bagi sistem pencernaan manusia. Mereka yang berani mencoba chochpoi sebenarnya sedang bermain-main dengan resiko keracunan makanan. Bakteri, kotoran, dan zat berbahaya dapat bersembunyi di setiap gigitan. Sepertinya memang kamu harus menjadi orang yang sangat berani jika ingin mencoba hidangan ini. Sekilas jalmori terlihat seperti camilan berwarna-warni terdiri dari puffed rice renyah dicampur bawang, cabai, dan minyak mustard. Kedengarannya aman bukan? Namun tunggu dulu, di balik tampilannya yang menggoda, ternyata tersembunyi sebuah kenyataan yang jauh lebih mengerikan. Mimpi buruk kebersihan yang siap menyerang kapan saja. Puffed rice dibiarkan terbuka di luar ruangan sepanjang hari sambil menyerap debu,
asap kendaraan, dan mungkin tambahan bumbu spesial dari bakteri tak diundang. Apakah gagasan memakan sesuatu yang seharian menghirup udara kota terdengar menggugah selera bagimu? Dan itu belum semuanya. Minyak mustard yang dianggap sebagai jiwa dari hidangan ini seringkali berkualitas rendah, diproduksi secara tidak higienis, dan mengandung berbagai bahan kimia berbahaya. Para penjual jalmori biasanya tidak memakai sarung tangan dan menggunakan tangan kosong mereka untuk mencampur seluruh bahan tepat di pinggir jalan yang penuh debu. Bayangkan tangan-tangan yang tidak bersih itu bersentuhan langsung dengan makanan yang akan kamu santap. Tidakkah hal itu membuatmu merinding? Jalmori bukan sekedar makanan kaki lima, melainkan sebuah ujian keberanian dan daya tahan tubuh. Dalam setiap gigitan jalmori, kamu sedang mempertaruhkan kesehatanmu karena bakteri, kotoran, dan zat kimia beracun tersembunyi di setiap bahan. Jadi, apakah kamu siap menikmatinya atau justru memilih menolak dengan sopan sambil berkata, "Kurasa hari ini aku sudah cukup makan debu"? Halem adalah bubur kental yang dibuat dari campuran daging dan lentil. Kedengarannya seperti makanan jalanan yang menggugah selera, bukan? Namun, apakah kamu benar-benar siap menghadapi misteri yang tersembunyi di dalam semangkuk bubur ini? Bayangkan sebuah panci besar berisi halem dimasak dalam jumlah banyak sejak pagi hari, lalu dibiarkan di bawah terik matahari sepanjang hari sambil terus-menerus terkena debu dan dikerubungi lalat. Apakah kamu melihat panci bubur itu seperti laboratorium berjalan? Cukup menggoda, bukan? Tapi tunggu dulu, masih ada bagian yang lebih mengejutkan. Bagian paling menyeramkan dari halem adalah dagingnya. Jika tidak dimasak hingga benar-benar matang, daging tersebut bisa menjadi tempat berkembang biak sempurna bagi tamu tak diundang seperti bakteri Salmonella atau E. coli. Tahukah kamu bahwa tamu-tamu ini tidak hanya datang untuk menikmati makanan gratis, tetapi juga membawa hadiah berupa keracunan makanan yang berbahaya untukmu? Bagaimana perasaanmu saat menikmati semangkuk bubur yang sudah dibiarkan sejak pagi, lalu dipanaskan kembali puluhan kali? Mungkin kamu akan berpikir, wah, benar-benar petualangan luar biasa untuk perutku. Ini bukan sekedar makanan biasa, melainkan ujian keberanian dan kesiapan mengambil resiko. Apakah kamu siap menerima tantangan ini, atau membiarkan halem tetap menjadi misteri yang hanya berani kamu ceritakan dalam kisah-kisah lucu? Singara merupakan salah satu makanan kaki lima paling populer di Bangladesh. Namun tahukah kamu bahwa di balik tampilannya yang menggoda, tersembunyi mimpi buruk soal kebersihan? Bayangkan singara renyah yang digoreng dalam minyak panas. Terdengar lezat, bukan? Tapi tunggu dulu, apakah kamu yakin minyak itu masih segar? Kenyataan mengerikannya adalah minyak yang digunakan untuk menggoreng singara seringkali tidak pernah diganti dan dipakai berulang kali sampai tingkat yang mengkhawatirkan. Bayangkan sebuah panci minyak yang sudah digunakan puluhan kali hingga warnanya berubah menjadi hitam, kental, dan penuh endapan. Sudah mulai merasa ngeri. Minyak seperti itu bukan hanya membuat makanan memiliki aroma tidak sedap, tetapi juga mengandung kumpulan senyawa beracun. Dan coba tebak, beberapa di antaranya bahkan bisa menjadi penyebab kanker. Namun tunggu dulu, kengeriannya belum selesai sampai di situ. Setiap gigitan singara yang kamu makan bukan hanya dipenuhi minyak lama, tetapi juga menjadi sarang bakteri dan racun dari lingkungan sekitar. Apakah kamu mengira isian kentang di dalamnya aman? Pikirkan lagi, karena bahkan bagian itu pun bisa menyimpan resiko tersembunyi yang tidak kalah berbahaya. Isian tersebut juga bisa saja telah terkontaminasi akibat proses pengolahan yang tidak higienis. Jadi sebenarnya apa yang sedang kamu makan? Sebuah singara lenyah yang dibalik kerenyahan lezatnya ternyata menyimpan bom nyata bagi sistem pencernaanmu. Lezat, bukan? Bahkan cukup lezat untuk membuatmu menangis. Siapa sangka saus yang tampak tidak berbahaya ini ternyata menjadi sumber utama dari berbagai masalah kebersihan makanan. Saat kamu mencoba puchka yang dibuat dari campuran asam jawa dan rempah-rempah, hidangan itu memang terdengar sangat menggoda. Namun di balik kenikmatannya tersembunyi sebuah mimpi buruk. Saus tersebut sering disimpan di wadah plastik kotor tanpa standar kebersihan yang layak, lalu dibiarkan terbuka sepanjang hari, terkena debu, asap kendaraan, dan berbagai jenis bakteri.
Pernahkah kamu bertanya-tanya, air seperti apa yang digunakan untuk membuat saus tersebut? Fakta yang mengerikan adalah air itu mungkin berasal dari sumber yang tidak aman, penuh polusi dan kuman penyakit. Lalat-lalat tampak berpesta di sekitar wadah saus, dan setiap kali mereka hinggap, mereka membawa berbagai bakteri dari satu tempat ke tempat lain. Yang lebih menakutkan lagi, penjual seringkali tidak mencuci tangan sebelum mencelupkan roti ke dalam saus, lalu menyajikannya kepada pembeli. Bisakah kamu membayangkan bahwa setiap gigitan pucka yang renyah sebenarnya dipenuhi bakteri dan penyakit yang siap masuk ke sistem pencernaanmu? Karena buruknya kebersihan ini, pucka menjadi salah satu makanan yang sangat mudah menyebabkan keracunan makanan dan penyakit usus. Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu tetap akan mengambil resiko mencicipi saus penuh bakteri berbahaya itu hanya demi memuaskan lidahmu? Atau kamu akan langsung menjauh begitu mengetahui kenyataan menyeramkan di balik proses pembuatannya? Biryani adalah hidangan berikutnya yang hanya dengan membayangkannya saja, kamu mungkin langsung memikirkan makanan berat dengan nasi harum, daging empuk, dan cita rasa kaya rempah. Namun, ketika kamu mengetahui perjalanan makanan ini dari jalanan Bangladesh hingga sampai ke piringmu, apakah kamu masih merasa tertarik untuk memakannya? Kondisi biryani yang dijual di jalanan jelas menunjukkan bahwa makanan itu telah terpapar panas matahari selama berhari-hari di tengah debu, asap, dan lalat yang berterbangan. Apakah rasa lezat dari hidangan ini benar-benar sebanding dengan risiko terhadap keamanan makanan? Daging dalam biryani yang tidak dimasak menggunakan teknik yang tepat atau tanpa alat penyimpanan yang memadai dapat menjadi tempat berkembang biak sempurna bagi bakteri seperti Salmonella dan E. coli. Sekarang bayangkan dirimu hendak menikmati sebungkus biryani harum, tetapi kemudian kamu teringat bahwa makanan itu telah dibiarkan seharian di bawah tatapan acuh penjual jalanan. Tangan yang tidak dicuci dan peralatan yang kotor menjadi bagian dari proses penyajian makanan ini. Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu cukup yakin untuk mencoba biryani jalanan yang mungkin menyembunyikan ribuan ancaman kesehatan, atau memilih melewatinya sambil memikirkan konsekuensi yang mungkin harus ditanggung perutmu nanti? Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kenikmatan rasa sesaat benar-benar layak ditukar dengan malam panjang penuh keracunan makanan? Terima kasih telah bergabung 111 Nation dalam petualangan kuliner yang menegangkan ini. Jika dokumenter ini berhasil menarik perhatianmu, jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan 111 Nation agar tidak ketinggalan eksplorasi mendalam lainnya tentang berbagai hidangan paling misterius dan menantang di dunia. Bagikan juga pendapat serta tanggapanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di petualangan kuliner berikutnya.